Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Reski Amanda dari kelompok 5 selaku moderator. Pada kesempatan kali ini, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat beliau sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruang meeting untuk menjalankan diskusi kita. Tak lupa pula kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW karena atas perjuangan beliau sehingga kita dapat merasakan nikmatnya ilmu pengetahuan sekarang ini. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Bapak Roni Lukum dan juga teman-teman sekalian yang sehat. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi tentang supremasi hukum di Indonesia. Dan pemateri pertama adalah Karlina Puluhulawa. Sebelum itu, izinkan kami untuk men-share materi kami ke ruang meeting. Baiklah, pemateri pertama adalah Karlina Puluhulawa. Kepada Karlina Puluhulawa, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan membawakan materi pertama, yaitu supremasi hukum di Indonesia. Istilah kata hukum, terminologi. Istilah supremasi hukum adalah merupakan rangkaian dari selingkuhan kata supremasi dan kata hukum yang bersumber dari terjemahan bahasa Inggris, yakni kata supremasi dan kata law menjadi supremacy of law atau biasa juga disebut law supremacy. Kata hukum diterjemahkan dari bahasa Inggris dari kata law, dari bahasa Belanda recht, bahasa Prancis droit. Suedjo Widjosubarto menyatakan bahwa secara terminologi supremasi hukum merupakan upaya untuk menegakkan dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi yang dapat melindungi seluruh lapisan masyarakat tanpa adanya intervensi oleh dari pihak manapun termaksud oleh penyelenggara negara. Supremasi hukum, pengertiannya, supremasi hukum adalah pengakuan dan penghormatan tentang superioritas hukum sebagai aturan main, rule of the game dalam seluruh aktivitas kehidupan berbangsa, bernegara, berpemerintahan, dan bermasyarakat yang dilakukan dengan jujur. Tujuan 1. Menjadikan tanggung jawab ahli hukum untuk dilaksanakan dan yang harus dikerjakan, tidak hanya untuk melindungi dan mengembangkan hak-hak perdata dan politik perorangan dalam masyarakat bebas, tetapi juga untuk menyelenggarakan dan membina kondisi sosial, ekonomi, pendidikan, dan kultural yang dapat mewujudkan aspirasi rakyat serta meningkatkan integritas sumber daya manusia. 2. Menempatkan kebebasan individu sebagai prinsip dasar dari organisasi sosial untuk menjamin kemerdekaan individu. 3. Menjamin terjaga dan terpeliharanya nilai-nilai moral bangsa Indonesia. 4. Melindungi kepentingan warga. 5. Menciptakan masyarakat yang demokratis. Pengakuan hukum. Yang pertama, pengakuan hukum merupakan proses berkaitan antara nilai-nilai kaidah dan pola perilaku yang nyata dengan ketentuan aturan hukum yang telah ada yang bertujuan untuk mencapai kedamaian dan keadilan dengan tugas
utama penegakan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan dan bagaimana hukum itu diterapkan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, pada perspektif akademik, Purnadi Purbakara menyatakan bahwa penegakan hukum diartikan sebagai kegiatan menyerasikan nilai-nilai yang terjabar dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan, menilai yang menatap dan menjawatah dari sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Prinsip-prinsip rule of law. Negara Indonesia adalah negara hukum pasal 1 ayat 3. B. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan pasal 24 ayat 1. C. Segala warga negara bersama kedudukan di dalam hukum dan pemerintah serta menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya pasal 27 ayat 1. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Selanjutnya, materi akan dilanjutkan oleh Yuni Airlatoko. Kepada Yuni Airlatoko, dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi. Permasalahan supremasi hukum dan penegakan hukum. Banyak contoh kasus di negeri ini yang menarik, dijadikan simpel berkenaan dengan supremasi hukum dan penegakan hukum, antara lain bagaimana ketiadaan penghormatan. Supremasi hukum terhadap skandal Bank Sukenturi, bagaimana skandal mafia banyak yang salah satu aktornya Gayus dengan menampilkan pentas sandiwara hukum yang oleh publik ditontonnya sebagai proses penegakan hukum yang setengah hati. Sebelum lagi mengeluarkannya kasus Antasari Asar, dalam kurung mantan ketua KPK, yang diduga keras penuh rekayasa. Abdul Manan menyatakan bahwa supremasi hukum merupakan doktrin sentral yang menjadi riasan for konsisten hukum Eropa Barat secara empirio. Doktrin supremasi hukum sudah mulai berkembang sejak abad ke-7. Penegakan supremasi hukum dalam suatu negara dapat berjalan dengan beberapa prinsip antara lain. 1. Prinsip negara hukum. 2. Prinsip konstitusi. 1. Prinsip negara hukum. Prinsip negara hukum mengajarkan bahwa komunikasi dan interaksi sosial terdiri dari berbagai elemen komunitas, berinteraksi dan bertransaksi untuk mencapai tujuan dan cita-cita bersama. Bahwa tantangan kehidupan dan komunikasi antara individu dalam suatu komunitas mengacu kepada aturan main yang disepakati dipakai sebagai acuan dan referensi para pihak dan melakukan hubungan dan perbuatan hukum. Tidak pihak merasa dizolimi atau menjalimi setajio. Prinsip konstitusi. Prinsip konstitusi dalam suatu negara hukum mengajarkan bahwa landasan dan referensi yang dijadikan pedoman dalam bermasyarakat dan berbangsa dan bernegara adalah konstitusi, sehingga hak-hak warga negara dan hak asasi manusia masing-masing warga negara dijamin, terayomi, dan terlindungi oleh konstitusi. Bagaimana citra penegakan hukum di negeri ini? Pertanyaan ini tersebut dijawab bahwa semua mafhum dan bukan rahasia umum lagi. Penegakan hukum di negeri ini merupakan barang langka dan mahal harganya. Hal ini terindikasi berada pada titik nadir dan kurung Wahyudin Infor. Hal konstitusi hukum di Indonesia saat ini ditenggarai titik hadir telah maupun internasional. Proses penegakan hukum pada kasusnya Anca Padang bersifat diskriminatif, konsisten, dan mendapatkan kepentingan kelompok tertentu. Kendala-kendala yang menghambat supremasi hukum. 1. Belum kebudayaan hukum di setiap lapisan masyarakat. 2. Kurangnya kesadaran dan kepatuhan hukum walaupun hukum. 3. Tumpang tindihnya berbagai peraturan perundang-undangan. 4. Belum konsisten penegakan HAM. 5. Cenderung
mudara citra, dan wibawa badan peradilan. 6. Menegak hukum baik polisi, jaksa, hakim, atau advokat pembelaan belum sepenuhnya mengetahui nilai moral. 7. Pemahaman terhadap ilmu hukum belum memenuhi. 8. Unsur penunjang penegakan hukum berupa sarana dan prasarana sebelum maksimal. 9. Posisi Indonesia sebagai negara berkembang cenderung tertepat dalam kancah pergaulan global. Hikmahanto mengemukakan terdapat sekurang-kurangnya ada 5 alasan mengapa hukum di Indonesia sulit ditegakkan, atau dengan kata lain menegakkan hukum di Indonesia sukar dilaksanakan, yaitu sebagai berikut. A. Aparat penegak hukum terkena sangkaan dan dakwaan korupsi atau suap. B. Mafia peradilan marak dituduhkan. C. Hukum seolah dapat dimainkan, dipelintirkan, bahkan hanya berpihak kepada mereka yang memiliki status sosial yang tertinggi. D. Penegakan hukum lemah dan telah kehilangan kepercayaan masyarakat. E. Masyarakat apatis, mencomo, dan melakukan proses peradilan jalanan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah presentasi dari pemateri kedua. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Muhammad Al-Jufri Laurestabo. Kepada saudara dipersilahkan. Saudara Al-Jufri bisa melanjutkan materi. Saya persilahkan. Baiklah, karena Saudara Al-Jufri tidak mendengar, maka saya akan melanjutkan materi. Baiklah, integrasi penegak hukum. Yang pertama, integritas. Yang kedua, narkoba dan penegak hukum. Yang ketiga, korupsi dan suap menyuap dalam hukum. Yang keempat, harmonisasi. Yang keempat, harmonisasi integritas penegak hukum. Yang kelima, lembaga pengawasan eksternal. Yang keenam, supremasi dan penegakan hukum perspektif Islam. Kesimpulannya adalah supremasi hukum merupakan rangkaian dari selingkuhan kata supremasi berarti dan kata supremasi dan kata hukum. Kata supremasi diambil dari akar kata sifat supreme yang berarti highest in degree of high rank. Artinya berada pada tingkatan tertinggi atau peringkat tertinggi. Sedangkan supremasi berarti highest of authority, artinya kekuasaan tertinggi. Penegakan hukum, penjabaran prinsip-prinsip rule of law di Indonesia yang pertama secara formal termuat di dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Permasalahan supremasi dan penegakan hukum yaitu belum membudayakan hukum di setiap lapisan masyarakat. Yang kedua, kurangnya kesadaran dan kepatuhan hukum walaupun hukum. Yang ketiga, tumpang tindihnya berbagai peraturan perundang-undangan. Belum konsisten penegakan HAM dan cenderung memudar citra dari wibawa badan peradilan. Yang keempat, integritas penegak hukum. Hal ini terkait dengan integritas pribadi penegak hukum dan integritas kelembagaan. Integritas pribadi terkait ilmu atau kapasitas dan moral penegak hukum, oknum penegak hukum yang terjerat suap, korupsi, dan jual beli putusan. Oknum penegak hukum terlibat narkoba atau terlibat mafia narkoba. Nah, yang kelima, lembaga pengawasan eksternal. Lahirnya komisi yudisial, komisi
Kejaksaan, dan Komisi Kepolisian Nasional sebagai lembaga pengawas eksternal pada masing-masing institusi penegak hukum. Diyakini dapat mengatasi praktik-praktik mafia hukum dan ketidakprofesionalan aparat penegak hukum. Dan yang terakhir, supremasi dan penegak hukum perspektif Islam. Islam adalah agama yang sempurna. Kesempurnaan Islam itu dapat dilihat dari prinsip-prinsip ajaran yang dikandungnya. Salah satu prinsip yang menempati posisi penting dan menjadi diskursus dari waktu ke waktu adalah keadilan, atau dalam bahasa Arab, al-adalah. Itulah presentasi dari kelompok kami, dari kelompok 5. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan saya persilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Saya batasi 2 pertanyaan. Dan pertanyaannya bisa ditulis di kolom chat. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari Titian Siantula, itu dari kelompok 3. Pertanyaannya, bagaimana cara menegakkan hukum di Indonesia? Kepada Saudari Karlina Puluhulawa, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari Titian Siantula. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Titian Siantula. Saya ulangi pertanyaannya. Bagaimana cara menegakkan hukum supremasi hukum di Indonesia? Jawabannya ada 4 aspek. Yang pertama, penegakan hukum diberlakukan secara adil. Yang kedua, hukum didasari oleh musyawarah mufakat. Yang ketiga, hukum diadakan berdasarkan UUD. Yang keempat, hukum dibentuk dengan mengikuti sertakan pendapat masyarakat. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itu jawaban dari Saudari Karlina Puluhulawa. Tambahan sedikit, bahwasannya pemerintah akan bekerja sama dengan aparat hukum dalam membuat produk hukum. Karena kenapa? Aparat hukum ini adalah yang menjaga keamanan dalam sebuah negara. Saya kembalikan kepada Titian Siantula. Baik, saya terima jawabannya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Baik, selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari Rini Nopo dari kelompok 4. Pertanyaannya itu, jelaskan salah satu integritas penegak hukum. Baik, integritas dalam hukum. Pejabat pemerintah, saya jelaskan dulu apa itu integritas dalam hukum. Pejabat pemerintah dan penegak hukum yang berintegritas berarti hasil pekerjaan yang diberikan bermutu, yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Nah, sedangkan penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nah, sedangkan contoh penegakan hukumnya itu, salah satu contohnya atau salah satu integritas penegakan hukum itu lembaga penegak hukum antara lain kepolisian, kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial. Penegak hukum ini itu yang paling diutamakan adalah kepolisian. Karena kenapa? Kepolisian adalah salah satu penegak hukum untuk menjaga keamanan dari sebuah negara. Saya kembalikan kepada Rinino. Ya, saya terima jawabannya. Makasih. Terima kasih kembali. Baiklah, itu presentasi dari kelompok 5. Saya moderator. Atas nama Putri Reski Amanda undur diri. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.